Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ruli Widiawati, NPM 181101010210 dari Prodi Pendidikan Agama Islam kelas J semester 6. Di sini saya akan menjawab soal UTS mata kuliah Kapita Selekta Pendidikan Islam yang diampu oleh Ibu Eka Suci Indirasari MPDI. Baiklah, langsung saja ke pertanyaan yang pertama, yaitu jelaskan hak dan kewajiban pendidik dan peserta didik dalam proses belajar mengajar. Hak dari pendidik yang pertama yaitu adalah mengenai penerimaan gaji. Guru atau pendidik menerima gaji karena pendidik telah menjadi jabatan profesi. Tentu mereka berhak untuk mendapatkan kesejahteraan dalam kehidupan ekonomi berupa gaji ataupun honorarium. Yang kedua yaitu adalah mendapatkan penghargaan. Guru atau pendidik adalah seseorang yang memberikan santapan rohani dan memperbaiki tingkah laku peserta didik. Hal ini membuat pendidik atau guru wajib dimuliakan, mengingat perannya itu sangat signifikan dalam menyiapkan generasi yang akan mendatang. Setelah haknya, sekarang kewajiban dari pendidik itu sendiri. Yang pertama adalah harus menaruh rasa kasih sayang terhadap murid dan memperlakukan mereka seperti anak sendiri. Yang kedua adalah tidak mengharapkan balas jasa ataupun ucapan terima kasih, tetapi bermaksud mengajar karena ingin mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga yaitu adalah mencegah murid dari suatu akhlak yang tidak baik dengan jalan sindiran dan jangan dengan cara menegur dengan terus terang atau di depan umum, melainkan menasihati dengan cara halus dan tidak menyakit hati. Yang keempat yaitu adalah ketika berbicara harus disesuaikan dengan akal atau tingkat kemampuan berpikir dari peserta didik tersebut. Yang dimaksud ini adalah ketika berbicara itu sesuai dengan umur peserta didiknya. Yang kelima yaitu adalah jangan menimbulkan rasa benci pada diri murid mengenai suatu cabang ilmu yang lain. Guru itu harus mengamalkan ilmunya dan juga jangan sampai berlain kata dengan perbuatannya. Kemudian hak dari peserta didik. Yang selanjutnya hak dari peserta didik yang pertama adalah mempunyai hak untuk mendapatkan perlakuan sesuai dengan bakat, minat dan juga kemampuannya. Seorang pendidik berhak untuk memperoleh pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya, kemudian berhak untuk mengikuti program pendidikan yang bersangkutan atas dasar pendidikan berkelanjutan, baik untuk mengembangkan kemampuan diri maupun untuk memperoleh pengakuan tingkat pendidikan tertentu yang telah dibakukan. Yang selanjutnya yang keempat yaitu adalah mendapat bantuan fasilitas belajar, kemudian beasiswa, bantuan lain sesuai dengan persyaratan yang telah berlaku. Yang kelima, pindah sekolah yang sejajar atau tingkatnya itu lebih tinggi sesuai dengan persyaratan penerimaan siswa pada sekolah yang diminati atau yang dimasuki. Yang keenam yaitu adalah memperoleh penerimaan penilaian hasil belajarnya. Yang ketujuh, menyelesaikan program pendidikannya lebih awal dari waktu yang telah ditentukan. Dan yang terakhir yaitu adalah mendapatkan pelayanan khusus apabila menyandang kecacatan. Kewajiban peserta didik yang pertama itu adalah belajar dengan niat ibadah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam rangka takarub kepada Allah, sehingga dalam kehidupan sehari-hari itu dituntut untuk mensucikan jiwanya dari akhlak yang rendah hati dan wataknya yang tidak tercela. Kemudian yang kedua adalah mengurangi kecenderungan pada duniawi dibandingkan dengan ukhrawi, yaitu harus mementingkan kehidupan dunia dan juga akhirat. Yang ketiga yaitu adalah bersifat tawadu atau rendah hati. Dengan cara ini maka seorang pendidik itu akan meninggalkan kepentingan pribadi untuk kepentingan pendidikannya, kemudian memperhatikan instruksi atau perintah dari pendidiknya. Yang selanjutnya yaitu menjaga pikiran dan pertentangan yang timbul dari berbagai aliran. Adanya pertentangan itu atau pendapat yang ada dalam memperoleh ilmu itu adalah sebagai dinamika yang bermanfaat untuk menumbuhkan wacana intelektualnya. Yang kelima yaitu mempelajari ilmu-ilmu yang terpuji, baik ilmu umum maupun ilmu agama, dan juga belajar secara bertahap atau berjenjang dengan memulai pembelajaran dari yang mudah ke yang susah. Yang ketujuh, mempelajari suatu ilmu itu sampai tuntas untuk kemudian beralih pada ilmu yang lain.
Dengan cara ini, seorang peserta didik akan mempunyai spesifikasi ilmu pengetahuan secara mendalam. Kemudian memahami nilai-nilai ilmiah atas ilmu pengetahuan yang dipelajarinya, memprioritaskan ilmu diniyah sebelum memasuki ilmu duniawi. Kemudian mengenal nilai-nilai pragmatis atau kebermanfaatan ilmu pengetahuan yang telah diperolehnya. Kemudian dapat membahagiakan, mensejahterakan, serta memberi keselamatan hidup di dunia dan juga di akhirat. Lanjut ke soal yang 1B, yaitu adalah jelaskan hambatan yang sering terjadi dalam proses belajar mengajar dan bagaimana solusinya dari masing-masing hambatan tersebut. Yang pertama yang sering terjadi yaitu adalah motivasi belajar siswa yang kurang. Motivasi ini sangat penting karena dengan adanya motivasi, siswa itu mempunyai dorongan untuk belajar dengan giat. Yang mempengaruhi keefektifan siswa dalam belajar itu juga motivasi. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Yaitu seorang guru harus memberikan motivasi yang lebih setiap bertemu dengan peserta didiknya, agar peserta didik itu benar-benar menanamkan motivasi yang kuat ketika proses belajar. Yang kedua yaitu adalah minat. Minat itu merupakan kecenderungan yang tinggi terhadap sesuatu hal gitu. Minat yang kurang itu juga akan menyebabkan peserta didik sulit untuk menerima materi yang disampaikan guru. Nah, bagaimana cara mengatasi minat yang kurang? Yaitu guru harus kreatif dengan cara memperbarui metode dengan metode yang didesain lebih menarik gitu. Yang selanjutnya yaitu adalah metode mengajar. Banyak sekali siswa yang tidak semangat dalam belajar atau tidak paham materi pembelajaran karena metode yang dipakai itu tidak sesuai. Maka seorang guru itu harus menganalisis dan menyesuaikan metode sesuai dengan karakteristik pembelajaran dan karakteristik peserta didiknya. Kemudian yang selanjutnya itu adalah sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana itu kan sebagai penunjang dalam memahami materi atau dalam proses belajar mengajar. Jika sarana dan prasarana kurang, seorang guru itu harus dituntut kreatif supaya siswanya tetap bisa melakukan pembelajaran yang lancar gitu. Yang terakhir itu adalah lingkungan gitu. Kadang lingkungan yang kurang kondusif itu menyebabkan pembelajaran itu tidak berjalan lancar. Maka seorang guru itu harus bisa mengendalikan lingkungan yang tidak kondusif tersebut agar dapat berpartisipasi juga dalam proses belajar mengajar yang dilakukan oleh peserta didik. Lanjut ke soal yang nomor 2A, yaitu menurut Anda bagaimana cara meningkatkan profesionalisme guru dalam dunia pendidikan? Menurut saya ada beberapa upaya yang bisa dilakukan oleh guru secara mandiri untuk meningkatkan profesionalisme. Yang pertama yaitu adalah menekuni dan juga mempelajari secara kontinu pengetahuan yang berhubungan dengan teknik atau cara dalam proses belajar mengajar secara umum, misalkan pengetahuan tentang proses belajar mengajar atau ilmu-ilmu lain yang dapat meningkatkan tugas keprofesiannya. Kemudian yang kedua yaitu adalah mencari spesialisasi bidang ilmu yang diajarkan, melakukan kegiatan-kegiatan mandiri yang relevan dengan tugas keprofesiannya, dan juga mengembangkan materi dan metodologi yang sesuai dengan kebutuhan pengajaran. Nah, yang dapat dilakukan secara bersama-sama antara pendidik dan pendidik yang lain adalah mengikuti berbagai bentuk penataran atau lokakarya, kemudian mengikuti program pembinaan kekohesifan secara khusus, misalkan program akta, sertifikasi, dan yang lain sebagainya. Selanjutnya yang nomor 2B yaitu bagaimana upaya calon pendidik untuk meningkatkan mutu pendidikan masa depan. Yang pertama yaitu adalah dengan cara mengikuti penataran. Nah, dengan mengikuti penataran, maka seorang guru itu akan mendapatkan pengalaman dan juga untuk meningkatkan keahlian guru dalam menyelaraskan pengetahuan dan keterampilan mereka sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dalam bidang masing-masing. Dengan cara mengikuti penataran, maka
akan menambah wawasan. Yang kedua yaitu adalah mengikuti kursus-kursus pendidikan. Hal ini menambah wawasan. Contoh dari kursus yang dilakukan misalkan pendidikan Arab, pendidikan Inggris, pendidikan bahasa Arab, pendidikan bahasa Inggris, dan kursus komputer. Itu akan menambah skill dari pendidik. Yang ketiga yaitu adalah memperbanyak membaca. Dengan memperbanyak membaca, maka wawasan yang akan diperoleh dari seorang guru itu akan lebih tinggi. Kemudian yang keempat, mengadakan kunjungan ke sekolah lain. Yang penting bagi guru juga adalah mengadakan kunjungan antar sekolah sehingga menambah wawasan pengetahuan, bertukar pikiran dan juga informasi tentang kemajuan sekolah. Selanjutnya mengadakan hubungan dengan wali siswa. Bisa rapat wali dan lain-lain. Kemudian meningkatkan materi yang dipelajari itu harus diperhatikan dengan apakah lengkap atau tidak, sehingga ketika materinya lengkap maka pengetahuan yang didapat itu juga akan lebih bermakna gitu. Peningkatan dalam pemakaian metode. Jadi di dalam tantangan masa depan adalah penggunaan metode yang harus kreatif, metode yang inovatif supaya siswanya itu tidak bosan dan juga mudah dalam memahami materinya. Dan yang selanjutnya itu adalah peningkatan sarana. Sarana itu kan alat atau metode dalam teknik yang digunakan untuk meningkatkan efektivitas komunikasi dan juga interaksi antara pendidik dan peserta didik. Jadi sarana untuk masa depan itu harus ditingkatkan supaya lebih mudah dalam menerima proses belajar mengajar. Selanjutnya yaitu soal yang ketiga A, yaitu tentang hakikat globalisasi. Hakikat globalisasi secara umum adalah suatu perubahan dalam bentuk semakin bertambahnya keterkaitan antara masyarakat dengan faktor-faktor yang terjadi akibat transkulturasi dan juga perkembangan teknologi modern. Soal yang ketiga B yaitu adalah pengaruh globalisasi terhadap tradisi pendidikan yang ada di pesantren. Nah, pesantren yang sekarang ini pada umumnya itu telah mengalami pergeseran dari dampak adanya modernisasi. Nah, apa saja? Yang pertama yaitu adalah kiai dalam pesantren sekarang ini bukan lagi sebagai satu-satunya sumber belajar. Karena dengan beraneka ragam sumber belajar yang ada, maka siswa itu semakin tinggi dinamika komunikasi antara sistem pendidikan pesantren dengan sistem yang lainnya. Maka sumber pembelajaran utamanya itu bukan terletak pada kiai. Kemudian hal ini menyebabkan keadaan perubahan hubungan kiai dengan santri, identitas hubungan mereka menjadi lebih terbuka dan rasional. Kemudian di dalam pembelajarannya, santri itu membutuhkan ijazah dan penguasaan bidang keahlian, keterampilan yang jelas untuk terjun ke lapangan di dunia pekerjaan gitu. Kemudian adanya perubahan materi pembelajaran atau ilmu-ilmu umum itu masuk ke dalam pesantren, bukan hanya ilmu agama saja, tetapi ilmu umum juga masuk di dalam dunia pesantren karena adanya pengaruh globalisasi tersebut. Karena seluruh manusia itu dituntut untuk mengikuti perkembangan teknologi yang ada. Baiklah, lanjut ke pertanyaan yang keempat A, yaitu adalah dasar dan tujuan pendidikan Islam transformatif. Yang dimaksud dengan dasar dari pendidikan Islam transformatif yang pertama yaitu adalah strategi pembaharuan pendidikan Islam itu merupakan perspektif baru dalam dunia pendidikan yang mulai dirintis sebagai alternatif untuk memecahkan masalah-masalah pendidikan yang belum diatasi secara tuntas. Nah, pembaharuan pendidikan pada dasarnya itu memiliki tujuan agar pendidikan itu berjalan lebih efektif dan juga efisien untuk mencapai tujuan pembelajaran itu sendiri. Pada dasarnya pendidikan itu didasarkan pada filsafat, khususnya itu filsafat manusia. Nah, filsafat manusia inilah yang dapat disimak orientasinya terhadap kebudayaan,
pendidikan dan khususnya terhadap proses belajar dan perkembangan individu. Dasar filosofis ini dapat dilihat dari kenyataan bahwa perjumpaan antara agama merupakan keniscayaan yang rasional. Selanjutnya, tujuan dari pendidikan Islam transformatif. Tujuan dari pendidikan Islam transformatif itu tidak hanya berorientasi vertikal antara individu dengan kesalihan, yakni mempunyai makna horizontal, bukan hanya horizontal antara makhluk dan juga Tuhannya, tetapi juga berorientasi bagaimana keberimanan dan ketakwaan peserta didik mempunyai imbas kepada perilaku sosial mereka di masyarakat, hubungan manusia dengan Tuhan yang akan melahirkan kesalehan pribadi. Pendidikan Islam itu tidak melepas diri dari 3 domain, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotorik. Kebebasan dalam Islam diukur menurut kriteria agama, akhlak, tanggung jawab, dan kebenaran. Kemudian soal yang nomor 4B yaitu adalah paradigma pendidikan Islam transformatif. Pendidikan Islam berbeda dengan pendidikan barat atau sekuler, terutama karena pendidikan Islam tidak hanya didasarkan atas hasil pemikiran manusia dalam menuju kemaslahatan atau kemaslahatan umum atau humanisme universal. Pendidikan Islam pada akhirnya itu bermuara kepada pembentukan manusia sesuai dengan kodratnya yang mencakup dimensi imanensi atau horizontal, yang dimana dimensi tersebut akan dipertanggungjawabkan kepada sang pencipta. Gitu. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.